Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Dita. Selamat siang Pak Rohman, bagaimana Ya, kabarnya hari ini? alhamdulillah kabar baik Bu Dita. Bu Dita ini kenapa ya saya lihat ini wajahnya kok masam? Biasanya ini selalu ceria. Saya lihat hari ini sepertinya ada yang sedang difikirkan. Barangkali mau bercerita Bu Dita? Ya, apakah Pak Rohman punya waktu luang hari ini? Ya, punya waktu luang Bu. Ini sudah jam terakhir, sudah menuju pulang. Ada waktu luang Bu. Benar sekali yang dikatakan Pak Rohman. Hari ini saya kurang bersemangat ini Pak Rohman. Karena saya kepikiran dengan murid-murid saya di kelas 6 Pak Rohman. Hmm, Kenapa murid jenengan di kelas 6 Bu? Barangkali ada yang mau dibagikan kepada saya? Iya, saya sedikit bercerita ya Pak Rohman ya. Iya, Begini enggak loh, apa-apa, Bu. Iya Pak, begini loh Pak. Beberapa di antara murid-murid saya di kelas 6 ini kurang bersemangat mengikuti pembelajaran saya Pak. Nah, bahkan setiap kali pembelajaran di dalam kelas mereka mengantuk, terkadang lesu, tidak memperhatikan penjelasan saya dengan baik. Begitu Pak Roman. Padahal saya sudah sekuat tenaga untuk membuat pembelajaran ini semenarik mungkin bagi anak-anak. Tapi entah kenapa anak-anak itu kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Itu yang membuat saya sedih Pak Roman. Iya, Bu. Menarik sekali Bu Dita ini untuk bahasannya ini. Sepertinya hal ini bukan hanya dialami oleh Bu Dita, tapi hampir semua guru mungkin mengalami hal yang sama, Bu Dita. Jadi untuk percakapan kita hari ini, tujuan Bu Dita apa? Atau punya harapan bagaimana, Bu Dita? Ya, tentu saja saya punya tujuan ya Pak Rahman, karena saya saat ini sedang galau sekali. Padahal materinya cukup kompleks untuk persiapan tryout mereka anak-anak di kelas 6 ini. Nah, tujuan saya itu ingin mengembalikan motivasi anak-anak di kelas 6 ini untuk lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, begitu Pak Rahman. Hmm, Baik, Bu Dita. Jadi untuk hari ini kita akan berdiskusi mengenai motivasi belajar siswa di kelas 6, Bu Dita, nggih? Iya, Oke, betul sekali baik. Pak Rahman. Oke. Jadi harapannya tadi kita bisa saling berdiskusi, kemudian bisa juga untuk menemukan solusi, begitu ya Bu Dita, nggih? Iya, betul Pak Baik. Rahman. Jadi untuk selama ini metode atau media pembelajaran yang sudah Bu Dita terapkan di kelas itu bagaimana, Bu Dita? Gini Pak Rahman, saya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Saya sudah menyajikan materi yang saya sampaikan di kelas ini melalui video, melalui gambar, dan juga memberikan penjelasan materi yang menurut saya cukup jelas bagi anak-anak. Nah, tapi entah mengapa mereka masih tetap, padahal saya sudah berupaya menyiapkan video, menyiapkan gambar, memberikan penjelasan yang semenarik mungkin dan sangat jelas. Tapi entah mengapa motivasi mereka ini masih saja kurang bersemangat, Pak Rohman. Hmm, Iya, iya, iya. Padahal jenengan sudah melakukan semuanya dengan maksimal, nggih, Bu, nggih? Oke, baik, baik. Jadi menurut Bu Dita, dari skala 1 sampai dengan 10, Bu Dita saat ini berada di skala berapa, Bu? Menurut saya, dalam upaya penyiapan materi pembelajaran saya sudah ada di skala 8, Pak Rohman. Karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan berpusat pada siswa. Begitu, Pak Rohman. Oke, menurut Bu Dita, apakah memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan itu sudah cukup? Atau mungkin ada hal lain yang bisa memenuhi kebutuhannya anak-anak? Nah, apa mungkin ya Pak Rahman ya? Menurut Pak Rahman bagaimana? Apakah mungkin karena saya memberikan materinya ini masih sama untuk semua anak di dalam satu kelas? Apakah itu penyebabnya? Sehingga saya tidak memetakan kebutuhan mereka terlebih dahulu, tapi saya menyamakan semuanya materi untuk setiap siswa itu sama semua. Dari satu anak terhadap anak yang lain materinya sama semua. Begitu Pak Rohman. Oke, bisa jadi sih, Bu. Nah, karena kan setiap siswa itu pasti memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda,
Kira-kira yang Bu Dita akan lakukan apa, Bu? Menurut saya, mungkin langkah pertama yang harus saya lakukan adalah melakukan pemetaan kebutuhan murid, begitu Pak Rohman. Hmm, Saya melakukan pemetaan kebutuhan murid seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebih begitu Pak Rohman. ya, ya, ya. Melakukan pemetaan murid, ya baik. Jadi setelah melakukan pemetaan murid itu tadi, kira-kira itu kan pasti ada hal-hal yang mengganggu, Bu ya. Kira-kira yang menjadi hambatan untuk melakukan pemetaan apa, Bu? Nah, dalam pemetaan kebutuhan murid itu biasanya menjadi hambatan yang saya lakukan sepertinya adalah kesusahan untuk melihat secara kasat mata. Nah, jadi mungkin ketika pemetaan kebutuhan murid ini saya harus melakukan sebuah asesmen, menyiapkan asesmennya terlebih dahulu, begitu Pak Rahman. Tidak hanya serta-merta mengamati saja, tapi harus ada asesmen terlebih dahulu untuk mengamati pemetaan kebutuhan murid. Oke, oke. Baik, baik, luar biasa sekali, Bu. Kemudian dari melakukan pemetaan itu tadi, ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu lakukan bagaimana, Bu, ukurannya? Ukuran keberhasilan yang saya lakukan nantinya bisa terlihat dari meningkatnya motivasi belajar anak-anak, sehingga mereka bisa berperan aktif semuanya dalam pembelajaran, tidak lagi merasa letih, tidak lagi merasa lesu atau enggan tak enggan mengikuti pembelajaran saya, tapi lebih kembali ke motivasinya, begitu Pak Rahman. Ya, ya, baik, baik. Luar biasa sekali, Bu. Memang untuk apa itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini perlu banyak yang dipersiapkan gitu mungkin. Iya. Jadi idenya Bu Dita sudah bagus. Jadi hal ini bisa membuat anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran. Lalu perkiraan kapan ya Bu Dita akan memulainya? Ya. Saya hari ini rencananya akan menyiapkan angket asesmen yang akan saya lakukan untuk pemetaan kebutuhan murid. Hari ini saya menyiapkan dan besok rencananya saya akan melakukan pembagian kepada murid-murid saya. Mereka akan mengisi angket asesmen yang sudah saya buat dan mereka bisa mengisikannya lalu saya menganalisa hasil angket tersebut, Pak Rohman. Baik. Jadi menggunakan angket ya Bu ya? Ya, betul sekali Pak Rohman. Oke, baik. Jadi karena ini jenengan ini pakai angket, kemudian pasti kita terutama Bu Dita sendiri nggih, pasti memerlukan waktu yang cukup banyak nih. Berarti akan sepertinya sibuk dalam beberapa hari ke depan. Nah, kira-kira dalam membantu persiapannya Bu Dita, kira-kira ada ndak orang atau mungkin siapa saja gitu yang bisa membantu Bu Dita untuk menjalankan komitmennya ini? Ya, betul sekali Pak Rohman. Nah, untuk menjalankan komitmen saya ke depannya, saya akan meminta bantuan kepada Bu Chandra. Bu Chandra ini selaku wali kelas dari kelas 6, saya akan meminta bantuan Bu Chandra untuk terus mengingatkan saya. Dan menurut saya, kebetulan Bu Chandra ini adalah sangat berpengalaman sekali dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Begitu Pak Rohman. Oh iya ya, dengan Bu Chandra ya. Iya, Bu Chandra itu memang sangat luar biasa, Bu. Pengalaman diferensiasinya juga sangat bagus. Jadi memang sudah tepat pilihan jenengan untuk meminta bantuan kepada Bu Chandra gitu, Bu ya. Jadi sepertinya dengan mengajak teman sejawat itu pilihan yang bagus, Bu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari percakapan kita hari ini, Bu? Nah, tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah angket saya bagikan, saya memiliki hasil analisa pemetaan kebutuhan murid, saya minggu depan akan mulai mempersiapkan dan berkonsultasi dengan Bu Chandra selaku wali kelasnya, lalu saya mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sudah saya siapkan tadi, Pak Rohman. Oke, sangat luar biasa sekali Bu langkah yang akan diterapkan Bu Dita. Saya yakin Bu Dita ini pasti sangat berhasil, apalagi persiapannya tadi sudah mateng, sudah minta konsultasi juga kepada Bu Chandra sebagai wali kelas 6, dan saya yakin Bu Dita ini pasti bisa melaksanakannya dengan sangat lancar sekali.
Iya, terima kasih banyak Pak Rohman ya. Hari ini sudah berbagi dan sharing dengan saya sehingga unek-unek dalam hati saya sudah mulai terpecahkan dengan kita ngobrol bersama hari ini Pak Rohman. Ya, baik. Ya, sama-sama Bu Dita. Semoga hasil kita diskusi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Iya, amin. Terima kasih banyak Pak Rohman. Amin. Ya, terima kasih juga Bu Dita. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Pak Rohman. Ada apa ini kira-kira? Pak Rohman sepertinya wajahnya agak kesal dan tidak seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apa yang perlu saya bantu kiranya Pak? Iya, iya. Apakah Bu Dita hari ini punya waktu luang toh Bu Dita? Insya Allah saya ada waktu luang Pak Rohman. Apa yang bisa saya bantu ya Pak Rohman? Silahkan. Iya. Ini loh Bu Dita, saya tuh punya salah satu siswa di kelas 5C. Itu loh Bu yang duduknya itu paling depan sendiri. Jenengan tahu kan Oh, Bu, namanya Andi Bu. oh iya ya Pak, yang paling depan itu ya duduknya sebelah Iya, kanan. ya Iya, benar sekali Bu. iya Nah, Pak. jadi Andi ini Bu apa itu? Sudah 2 mingguan ini saya lihat ini jarang sekali on time gitu Bu. Jadi datangnya ini selalu terlambat gitu. Jadinya ketika saya memulai kegiatan belajar di kelas, saya sudah mulai masuk pembelajaran, ternyata saya lihat ini Andi belum nampak Bu. Nah, terus kegiatan seperti ini ternyata sudah berlangsung hampir 2 mingguan ini. Setelah saya periksa, ternyata Andi ini berada di gerbang sekolah bersama dengan teman-teman yang lain. Karena bel sekolah sudah dibunyikan, otomatis gerbangnya sudah ditutup. Jadinya siswa-siswa yang terlambat ini masih berada di pintu gerbang, Bu, belum bisa masuk ke kelas. Oke Pak Rohman, jadi itu yang menjadi permasalahan Pak Rohman hari ini ya sehingga terlihat kesal. Iya, Bu. Nah, Sudah wow, lama, Bu. oke baik. Ini hal yang sangat menarik menurut saya untuk kita diskusikan bersama Pak Rohman. Karena kejadian hal seperti ini banyak anak terlambat itu bukan hanya di kelas Pak Rohman, mungkin di kelas-kelas yang lain pun ada hal-hal yang serupa Pak Rohman. Nah, dari diskusi kita hari ini kiranya apa yang menjadi harapan atau tujuan dari Pak Rohman? Oke, oke. Jadi tujuan atau harapan saya ini Bu, saya itu ingin Andi dan juga mungkin teman-teman siswa di kelas yang lain itu lebih menghargai waktu. Jadi mereka tidak datang terlambat lagi ke sekolah, bisa belajar ke sekolah itu dengan tepat waktu dan bel itu sudah minimal berada di sekolah begitu Bu. Baik Pak Rohman, itu adalah hal keinginan yang sangat luar biasa sekali ya Pak Rohman menciptakan murid agar tidak yang Pak Rohman punya saat ini. Kesempatan apa kiranya yang harus Pak Rohman lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak Rohman? Iya Bu. Jadi kesempatan yang saya punya itu saya sudah itu Bu, berulang kali saya mengingatkan anak-anak itu untuk disiplin, terutama dalam berangkat sekolah. Kemudian di kelas itu saya juga selalu mengingatkan kepada anak-anak. Untuk hal yang sudah saya lakukan itu saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini sudah disepakati Bu oleh siswa, oleh guru karena kan kita buatnya bersama-sama Bu. Nah, Baik. dan juga hal ini sudah dijalankan dengan penuh tanggung jawab terhadap semua siswa kecuali ya Andi itu Bu masih belum belum muncul tanggung jawabnya Bu. Oke. Baik, langkah yang sudah Pak Rohman lakukan ini sangat luar biasa sekali ya, padahal Pak Rohman sudah membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anak-anak sebenarnya ya Pak Rohman sudah bagus. Nah, menurut Bapak, nah dari skala 1 sampai 10, tujuan yang sudah Pak Rohman lakukan ini berada di skala berapa ya Pak Rohman? Oke, baik. Kalau menurut saya Bu dari 1 sampai 10 skala yang sudah saya lakukan ini berada di skala 8 Bu. Karena saya sudah melakukan hal nyata gitu. Saya membuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas yang saya buat itu juga sudah dipatuhi oleh anak-anak dan anak-anak juga menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
Ya mungkin di beberapa kelas atau mungkin di kelas saya sendiri ada pelanggaran, tapi pelanggaran itu mungkin jumlahnya tidak banyak, hanya satu siswa. Jadi itu, Bu. Oke, baik Pak Rohman. Eh, dari hal-hal yang sudah Pak Rohman jelaskan tadi nih ya, Ya. kira-kira apa sih kekuatan Pak Rohman yang bisa Pak Rohman lakukan untuk mencapai tujuan yang Pak Rohman harapkan tadi? Kekuatan Ya. apa? Ya, baik Bu Dita. Untuk kekuatannya terkait hal ini tuh saya jadi teringat Bu Dita mengenai segitiga restitusi yang ada di budaya positif kemarin, dan saya juga sudah melaksanakan segitiga restitusi ini. Memang dari hasil percakapan saya dengan siswa itu ternyata saya mendapatkan hal baru. Ternyata Andi ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, karena orang tuanya ini juga dua-duanya sama-sama sibuk, Bu. Selalu pulang malam hari, kemudian berangkatnya juga pagi, sehingga Andi ini kurang begitu mendapatkan perhatian dari orang tua, terutama untuk hal yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Jadi begitu, Bu. Oke. Wow, luar biasa sekali langkah yang sudah diambil Pak Rohman ini dengan melakukan segitiga restitusi. Dari sini saya sangat tertarik nih dengan segitiga restitusi yang sudah Pak Rohman lakukan terhadap Andi. Apa hambatan yang Pak Rohman lakukan ketika melakukan segitiga restitusi, ketika melakukan eh, percakapan dengan Andi dalam segitiga restitusi ini, apa hambatannya, Pak Rohman? Oke, baik-baik. Jadi hambatan yang saya lakukan itu, yang saya yang saya lakukan kemarin itu terutama mungkin dari Andinya, Bu. Hambatannya dari Andi itu kurang berani jujur gitu terhadap saya. Sehingga saya gali terus, sehingga ternyata didapatkan bahwa orang tuanya yang masih kurang memberikan dukungan penuh terhadap anaknya. Jadi anaknya masih belum bisa menerapkan disiplin, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Karena saya lihat ini orang tuanya juga sibuk, kurang ada waktu untuk perkembangan anak-anaknya, sehingga yang mereka tahu, orang tuanya tahu itu hanya menyiapkan makanan, memberikan uang saku, pokoknya yang itu-itu, Bu, tanpa memeriksa bagaimana sih hasil belajarnya di sekolah, atau mungkin di sekolah ada PR apa, itu jadi orang tuanya nggak pernah menanyakan hal itu, Bu. Jadi hanya untuk mencukupi kebutuhan makanan sama uang saku saja, Bu. Nah, jadi memang banyak masalah seperti ini, kurangnya dukungan dari orang tua ini adalah hal yang banyak dihadapi oleh banyak orang tua pekerja. Namun banyak juga orang tua pekerja itu yang masih memperdulikan kebutuhan dari anaknya di rumah. Begitu ya Pak Rohman ya. Tidak semua orang tua bekerja sibuk Iya, seperti Bu. orang tua Andi. Namun, nah di sini pertanyaan saya adalah apa prioritas Pak Rohman yang harus Pak Rohman lakukan terlebih dahulu untuk mengatasi hal ini Pak Rohman? Oke, baik, Bu. Jadi tentu ada, Bu. Jadi prioritas saya itu saya ingin mengajak orang tua siswa untuk saling berdiskusi, membicarakan mengenai terkait perkembangan hasil belajar siswa di sekolah. Jadi agar orang tuanya itu juga tahu, Bu, kalau anak saya itu di sekolah belajarnya apa, atau mungkin kalau ada kendala di sekolah bisa saling cerita sama orang tuanya gitu. Jadi orang tuanya nggak lepas tangan gitu, pasrah ke pihak sekolah. Jadi begitu, Bu. Oke, bagus sekali langkah Pak Rohman ini ya. Langkah yang sangat tepat. Saya sangat setuju dengan langkah yang dilakukan Pak Rohman. Jadi Pak Rohman melakukan koordinasi bersama wali murid dari Andi ini ya Pak Rohman ya. Iya, Itu langkah yang tepat sekali, saya juga sangat setuju. Lah, lalu langkah strategi yang harus Pak Rohman selanjutnya bagaimana Pak? oke, baik, baik. Jadi langkah saya, Bu, saya akan meminta tenaga admin untuk membuatkan surat undangan kehadiran orang tua. Karena dengan undangan ini nanti saya akan gunakan untuk membuat sosialisasi budaya positif di sekolah, dan setelah acara selesai nanti saya akan mengajak orang tua siswa terkait untuk berdiskusi lebih lanjut. Jadinya pemberitahuannya itu berlaku untuk semuanya, Bu. Jadi yang terlambat kan bukan hanya Andi, dari kelas lain kan juga ada. Nah, itu juga biar semuanya itu bisa sekalian berjalan gitu, Bu, jadinya, Bu.
Rencana yang bagus sekali Pak Rohman. Pak Rohman juga akhirnya melakukan penerapan budaya positif di sekolah Pak Rohman selain untuk Andi. Bagus sekali Pak Rohman. Nah, dalam waktu jangka kapan ini kira-kira Pak Rohman akan melaksanakan ini Pak Rohman? Iya. Iya, Bu. Menurut saya jangka waktunya itu sebaiknya segera dilaksanakan, Bu. Karena minggu depan ini adalah waktu yang tepat. Sekalian kan bentar lagi kelas 5 ini mau ada ANBK, Bu. Jadinya sekalian sosialisasi ANBK, juga sekalian sosialisasi mengenai budaya positif di sekolah. Jadi kita harapannya itu bisa sama-sama gitu, Bu, menekan jumlah pelanggaran yang ada di sekolah supaya ya lebih tertib aja, Bu, dan juga budaya positifnya itu bisa lebih mendarah daging gitu terhadap kita semua, Bu. Bagus sekali Pak Rohman. Rencana ini rencana yang luar biasa menurut saya. Pak Rohman melakukan koordinasi yang luar biasa untuk penerapan budaya positif yang seperti Pak Rohman ceritakan tadi nih Pak Rohman. Menurut Pak Rohman, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak buat ini? Oke, baik. Ukuran keberhasilan rencana yang saya buat ini harapannya setelah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi, orang tua itu bisa lebih peduli, Bu, terhadap anak-anaknya, terutama mendampingi kebutuhan siswa di rumah, termasuk mengingatkan anak-anaknya itu untuk belajar, berlatih disiplin, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga mereka harus berlatih disiplin. Sehingga angka pelanggaran disiplin yang ada di sekolah itu bisa ditekan seminimal mungkin berawal dari kegiatan yang ada di rumah dan perhatian dari orang tua, Bu. Luar biasa sekali Pak Roman, bagus sekali ide dari Bapak ini. Dengan melibatkan peran orang tua siswa di rumah untuk menerapkan budaya komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi. Baik. Komitmen saya, Bu, untuk hal ini adalah saya akan mendampingi siswa itu secara khusus dan melibatkan orang tua siswa agar lebih peduli terhadap anak-anaknya. Jadi yang peduli itu bukan hanya guru-gurunya di sekolah, tapi orang tua di rumah juga wajib gitu mempedulikan perkembangan anak-anaknya. Oke, siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Rohman dalam menjaga komitmen ini? Oke, baik. Ini kan karena saya guru kelas 5C ya, Bu, ya. Maka nanti saya akan meminta bantuan kepada Bu Restu kelas 5A dan juga Bu Chandra 5B sebagai rekan sejawat untuk saling membantu mengingatkan anak-anak di kelasnya masing-masing. Nah, selain itu saya nanti juga akan berkoordinasi, Bu, dengan koordinator kesiswaan untuk dan juga Ibu Kepala Sekolah ini untuk memberikan sosialisasi terhadap penanaman budaya positif ya, ketika nanti akan ada undangan ke sekolah, Bu. Memberikan pengarahan gitu, Bu. Baik Pak Rohman, jadi dengan Bapak mengajak teman sejawat serta bekerja sama dengan koordinator kesiswaan di sekolah untuk melakukan rencana aksi ini ya Pak Rahman Iya, Bu. ya. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari percakapan kita hari ini? Apa yang tindak lanjut Bapak lakukan setelah ini? Oke. Jadi tindak lanjut saya setelah kita ngobrol-ngobrol ini ya, Bu, ya, saya nanti akan langsung meminta bantuan kepada koordinator kesiswaan untuk mengadakan rapat dengan orang tua siswa dengan tujuan menanamkan budaya positif di sekolah. Tapi sepertinya kita sebelum mengundang orang tua siswa itu kita juga perlu rapat internal dulu, Bu, supaya kita ada persiapan gitu berbicara kepada wali murid terkait budaya positif dan ANBK juga karena dua-duanya ini sama-sama penting gitu, Bu. Baik Pak Rohman, langkah yang luar biasa sekali menurut saya yang direncanakan Pak Rohman ini ya. Dari sini saya simpulkan ya Pak Rohman bahwasanya Pak Rohman akan mempunyai rencana ke depannya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa serta menerapkan budaya positif di sekolah. Pak Rohman ingin mengajak teman sejawat serta orang tua untuk berkolaborasi bersama untuk menciptakan budaya positif kedisiplinan siswa ini ya Pak Rahman. Begitu ya kurang lebih diskusi kita hari ini ya Iya, Pak Rahman. iya benar, Bu. Itu adalah langkah yang luar biasa sekali menurut saya. Saya yakin Pak Rahman pasti bisa untuk melakukan rencana ini ke depannya. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran ya Pak Rahman. Ya, amin. Terima kasih Bu Dita atas dukungannya.
Terima kasih banyak juga Bapak sharingnya hari ini sangat bermanfaat sekali buat saya untuk saya terapkan juga di sekolah saya. Gomu, oh